291, episode 55 Happy Memories 1. Suatu hari di masa lalu, Han Suyong berkata, "Pertama kali saya mencoba membuat klon menggunakan avatar. Saya membagikan terlalu banyak ingatan saya dan itu keluar dari kendali. Sangat menarik. Di mana Anda mendengar itu?" Petik 2. Karakter, Han Suyong, ingin tahu tentang Anda. Pemahamanmu tentang karakter, Han Suyong, telah meningkat. Cloning Han Suyong menatapku dengan penuh minat. Matanya begitu jelas sehingga aku tidak bisa ragu apakah dia benar-benar tiruan sesaat. Namun, Han Suyong yang asli tidak akan begitu tenang. Aku sudah terbiasa dengan tubuh utama kamu. Dia memiliki mulut yang longgar. Petik 2. Itu adalah provokasi kekanak-kanakan, tapi aku akan membiarkannya berlalu kali ini. Ide Anda salah. Aku bukan klon Han Suyong tapi Han Suyong yang asli. Petik 2. Apa? Bentuk mulut tersenyum ini tidak diragukan lagi adalah Han Suyong. Aku punya kenangan yang tidak dimilikinya. Kenangan. Kenangan apa? Petik 2. Tidak seperti dia, aku bungkam. Aku menggenggam gagang pedang di pinggangku. Saya mendengar bahwa klon akan hidup bahkan jika kepala mereka terputus. Bagaimanapun, saya tidak datang ke sini untuk membuang waktu. Iman yang tak terputus di tanganku berteriak dengan keras. Rasi Bintang, Raja Iblis Keselamatan, sedang melihat inkarnasi, Han Suyong. Seluruh suite bergetar dari status yang saya lepaskan. Saya mendengar suara keras dari bawah tetapi Han Suyong tidak gugup sama sekali. Petik 2. Raja Iblis. Anda lebih besar dari yang saya kira. Petik 2. Saat berikutnya, saya menyadari mengapa dia tenang. Jaring probabilitas tersebar di seluruh ruangan. Status yang saya pancarkan tiba-tiba turun tajam. Daerah ini adalah zona non-agresi. Kamu dilarang bertarung di daerah itu selama 1 jam berikutnya. Zona tanpa agresi. Apakah kamu membuat kesepakatan dengan Dok Kaebi? Sangat penting bagi seseorang yang bisa mengendalikan Yo Jong Hyuk. Saya memutuskan untuk tidak menganggapnya sebagai klon lagi. Mungkin seperti yang dia katakan, ini adalah Han Suyong yang asli. Kemudian pesan sistem terdengar. Karakter, Han Suyong, telah memicu Eyes of Truth. Mata kebenaran. Itu adalah keterampilan, atribut pendeteksian, yang sebanding dengan mata iblis besar anak Rof. Dalam waktu singkat ini, Han Suyong mencoba membaca informasi saya. Keterampilan eksklusif, dinding keempat, diaktifkan. Tembok keempat telah sepenuhnya menghancurkan mata kebenaran. Spark terbang dan Han Suyong buru-buru membatalkan skill. Kamu memiliki keterampilan yang luar biasa. Han Suyong tidak serakah. Dia tidak mencoba memecahkan dinding keempat seperti Yo Jong Hyuk dan tidak panik seperti anak Rof. Ketenangan ini bukan Han Suyong yang saya tahu. Han Suyong tertawa seperti itu menyenangkan. Kamu bisa memotong kepalaku nanti. Haruskah kita bermain game? Apakah Anda tahu 3 pertanyaan dan jawaban ilahi? Petik 2. Itu adalah pertukaran pertanyaan dan jawaban yang pernah saya lakukan dengan Ariadne dari Olympus. Tidakkah kamu memiliki pertanyaan yang membuatmu penasaran? Mari kita tukar satu per satu. Petik 2. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, ini jelas merupakan kesempatan bagi saya. Saya mengangguk setuju. Baik. Mari kita membuat aturan sebagai gantinya. Kami bisa berbohong. Petik 2. Lalu apa gunanya pertukaran 3 pertanyaan dan jawaban? Ini menarik. Mata Han Suyong bergerak dalam kurva yang halus. Tidak sulit untuk membaca apa yang dia pikirkan. Saya tersenyum dan menjawab, ya, oke. Pada jawaban saya, pesan muncul di udara. 3 pertanyaan dan jawaban ilahi telah dimulai. Kedua pihak akan bertukar 3 pertanyaan dan jawaban. Kedua pihak dapat menolak untuk menjawab 1 pertanyaan. Percakapan tidak akan berakhir sampai pertanyaan dan jawaban sepenuhnya dipertukarkan. Aku akan bertanya dulu. Tiket pertanyaan pertama telah digunakan. Ceritakan padaku tentang isi kontrak dunia luar yang kamu tanda tangani dengan Secretive Plotter. Han Suyong sedikit terguncang pada pertanyaan pertama saya. Pemahamanmu tentang karakter, Han Suyong, telah meningkat. Kunci dari pertukaran ini adalah menciptakan pertanyaan konkret yang sulit untuk dihindari orang lain. Saya juga harus memanfaatkan informasi yang bisa diserahkan. Han Suyong berkata kepada saya, kamu bahkan tahu ini. Itu tidak mudah. Petik 2. Jawab aku. Itu berarti kamu juga telah membuat perjanjian dunia luar. Dia cepat memperhatikan, seperti Han Suyong dari babak ketiga. Han Suyong terus berbicara. Saya telah menandatangani kontrak dunia luar dengan Secretive Plotter. Jika dia mendengar apa yang dia inginkan, dia akan membantuku menyelesaikan dunia yang kuinginkan. Petik 2. Jawaban pertama telah diterima. Itu bukan jawaban yang sangat informatif. Yang penting adalah keaslian jawabannya. Skill Lie Detection Level 6, diaktifkan. Karakter, Han Suyong, telah memicu Poker Face Level 10. Poker Face telah menetralkan efek Lie Detection. Seperti yang diharapkan, dia tahu keterampilan ini. Ada Poker Face di antara keterampilan yang saya lihat di daftar karakternya. Berkat keterampilan ini, tidak mungkin untuk menemukan kebenaran jawaban menggunakan lie detection. Tentu saja, itu tidak berarti saya tidak punya solusi.
Keterampilan eksklusif, sudut pandang pembaca maha tahu, telah diaktifkan. Pemahaman Anda tentang orang ini cukup dan tahap kedua dari sudut pandang pembaca maha tahu diaktifkan. Begitu dia menjadi karakter, saya bisa membaca pikirannya hanya dengan mengajukan pertanyaan. Momen selanjutnya. Aku tahu itu. Aku sudah bilang. Jangan menginjak kakiku. Mengapa kamu mengintipku? Saya langsung mendengar ratusan suara dan suara saya terasa seperti akan meledak. Saya tidak punya waktu untuk mengungkapkan keheranan saya dan segera membatalkan keterampilan. Sudut pandang pembaca maha tahu telah dimatikan. Aku menatap Han Suyong dengan kosong dan dia memiliki senyum aneh di wajahnya. Saya melakukan ini untuk berjaga-jaga dan memang, saya pikir akan ada keterampilan seperti itu. Petik 2. Petik 2. Apa itu tadi? Apakah itu pertanyaan kedua Anda? Aku secara refleks menutup mulutku. Han Suyong tertawa. Yah, aku akan menjawab sebagai layanan gratis. Ini adalah aplikasi dari skill avatar. Petik 2. Saya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Han Suyong membagi dirinya menjadi ratusan dengan menggunakan avatar. Aku melihat ekspresi ceria Han Suyong dan merasakan jantungku berdetak cepat. Saya belum pernah bertemu lawan seperti itu sebelumnya. Han Suyong berbicara lebih dulu. Kali ini aku akan bertanya. Incarnation, Han Suyong, telah menggunakan tiket pertanyaan pertama. Apakah Anda pernah menulis novel berjudul Ways of Survival? Beberapa pertanyaan menyiratkan informasi hanya dengan pertanyaan itu sendiri. Saya tahu pasti apa yang orang ini pikirkan tentang saya. Jadi, saya harus memamerkan keterampilan saya di sini. Tepat sekali. Saya menulisnya. Petik 2. Karakter, Han Suyong, telah menggunakan Lie Detection Level 10. Keterampilan eksklusif Poker Face Level 5, diaktifkan. Maaf, saya juga memiliki keterampilan Poker Face. Tepat sebelum saya datang ke babak ini, saya membeli banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk tas Dokkaebi. Poker Face telah menetralkan efek Lie Detection. Bibir Han Suyong sedikit melengkung pada pesan itu. Kamu benar-benar menarik. Orang ini juga menarik. Petik 2. Apakah ini benar-benar Yo Jong-hyuk? Lee Seolwa bertanya apakah itu tidak bisa dipercaya. Berdiri di depannya adalah darah besi agung Raja Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk berdiri tegak dan menatap ke angkasa dengan mata kosong. Orang-orang berkerumun di sekitar Yo Jong-hyuk. Lee Ji-hye yang memarahi mereka terlebih dahulu. Apa yang kalian semua lihat? Apa yang salah dengan Anda ketika Anda sering melihatnya di layar? Petik 2. Luar biasa. Ini pertama kalinya aku melihatnya berdiri diam seperti ini. Bagaimana kamu melakukannya? Apakah Anda menggunakan racun? Petik 2. Bahkan Han Dong-hun yang duduk di ruang kontrol mengamati Yo Jong-hyuk melalui jendela panel. Kim Namun menyelinap di samping Yo Jong-hyuk dan mengambil pose halus. Klik, klik. Lee Ji-hye mengerutkan kening saat dia melihat adegan itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ponsel Kim Namun yang terkejut itu terbang ke udara. Kemudian sebuah tangan terulur dari bayangan Kim Namun dan meraih smartphone sebagai pengganti Kim Namun. Hei, mari kita berfoto bersama. Kesempatan ini tidak umum. Petik 2. Hei, bukankah seharusnya kamu meninggalkannya sendirian? Mengapa Anda mengambil foto? Petik 2. Lee Ji-hye meraih pergelangan tangannya dan meraung. Lalu ada suara foto yang diambil. Foto itu menunjukkan Yo Jong-hyuk tanpa ekspresi, Kim Namun yang terkikik dan Lee Ji-hye yang marah. Prajurit di sana, jangan hanya berdiri di sana dan menyingkirlah. Kami mengambil foto. Petik 2. Lee Hyun-sung berdiri diam di kejauhan dan Lee Seolwa memukul kepala Kim Namun. Bukankah aku memberitahumu untuk menggunakan kehormatan dengan Hyun-sung Si? Ah, aku benci itu. Berhenti mengomel. Petik 2. Klik. Ngomong-ngomong, apakah pria ini benar-benar aman? Haruskah aku menusuknya sekali? Jangan lakukan apapun. Pria yang memanjat membuat pemicu aneh. Jika yang terburuk terjadi, dia akan memulai pembantaian. Petik 2. Klik. Pelatuk. Pemicu apa? Petik 2. Aku pikir dia menyuruh Yo Jong-hyuk untuk mengamuk jika dia terluka. Lalu, bagaimana dengan ini? Kim Namun tersenyum dan meletakkan tangan di bahu Yo Jong-hyuk. Yo Jong-hyuk tidak bereaksi. Apa? Ini tidak apa-apa lalu bagaimana dengan ini? Petik 2. Orang-orang tertawa ketika mereka mengepung Yo Jong-hyuk yang kosong. Ada yang kagum dan ada yang senang. Klik. Beberapa foto diambil dan ekspresi Yo Jong-hyuk berubah sedikit demi sedikit. Emosi samar muncul di kedalaman matanya yang berlubang. Mungkin itu adalah emosi yang Yo Jong-hyuk sendiri tidak bisa mengerti. Matanya tampak menjadi panas dan hatinya sesak. Namun, Yo Jong-hyuk tidak memiliki kesadaran yang tepat dan tidak tahu apa perasaan ini. Apa? Saya pikir dia baru saja pindah. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu melihat salah? Tidak, benarkah? Yang dia tahu adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Kim Dokja. Bayangkan kenangan indah. Peringatan, peringatan, malaikat api sedang mendekat. Sebuah peringatan berbunyi di udara dan orang-orang yang terikat pada Yo Jong-hyuk kagum. Yang pertama berteriak adalah Kim Namun. Apa, keparat, kenapa perempuan jalang gila itu ada di sini? Petik 2. Ini buruk, dipersiapkan. Hyun-sung, naiklah dan beritahu guru. Petik 2.
Saat kelompok itu tersebar, Yo Jong-hyuk berdiri di tempat. Beberapa orang yang terganggu memukulnya ketika mereka lewat. Bayangkan kenangan indah. Dalam situasi yang mendesak, Yo Jong-hyuk menatap layar panel besar di udara. Malaikat menyilaukan yang terbakar dengan api merah bergerak. Setiap kali pedang malaikat yang terbakar bergerak, area yang hancur ditelan api. Yo Jong-hyuk sakit kepala. Dalam benaknya yang kosong, Yo Jong-hyuk telah melihat malaikat itu. Kenangan indah. Anehnya, ingatan itu tidak dikenal dan bersahabat. Itu seperti dinding tebal di tengah ingatan yang jauh dan dingin ini. Dalam ingatannya, dia adalah boneka kecil. Konstelasi, Hakim Api Setan Iblis tertawa. Konstelasi, Hakim Api Setan, berharap Anda tidak akan melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Itu bukan ingatannya. Itu adalah catatan yang tertinggal di dinding seseorang dan dia hanya mencurinya. Itu adalah kenangan akan dunia yang tidak ada baginya. Itu fiksi. Konstelasi, Hakim Api Setan, disentuh oleh persahabatan Anda. Meski begitu, Yo Jong-hyuk tidak mengerti mengapa dia mengingat fiksi ini dengan sangat jelas. Rasi bintang, Hakim Setan Api, menggosok pipinya ke arahmu. Malaikat tertinggi yang terbakar sedang mengawasinya di layar. Yo Jong-hyuk bergumam seperti anak kecil yang pertama kali belajar berbicara. Petik 2. Uril. TL, Rainbow Turtle.